hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi bahwa suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, maksudnya apa sih? Kita akan lihat ya. Maksud dari hukum 1 Newton ini pada kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada bola yang kita letakkan di atas meja. Bola itu akan tetap diam selamanya, selama tidak kita berikan gaya atau sentuhan. Tapi ketika kita berikan sentuhan, maka yang terjadi adalah bola itu bergerak. Terus sampai dia tabrakan dan berhenti. Ya, kemudian bagaimana kalau kita melemparkan sesuatu di luar angkasa? Apa yang terjadi ya? Ternyata ketika kita melemparkan sesuatu atau bola di luar angkasa yang notabene di luar angkasa itu hampa udara, tidak ada gesekan, maka bola itu akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama. Hal ini disebut dengan momen inersia. Apa itu momen inersia? Yaitu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya baik tetap diam atau tetap bergerak. Mager banget ya. Nah, sebenarnya kita juga mengalami loh momen inersia ini atau hukum 1 Newton ini ketika kita naik bus yang masih diam, tiba-tiba bus itu melaju ke depan. Maka secara otomatis badan kita akan terdorong ke belakang. Kok bisa sih? Nah, penjelasannya seperti ini ya. Ketika kita diam, kita memiliki momen inersia. Nah, ketika kita dipaksa untuk maju, yaitu mengikuti mobil, maka badan kita akan terdorong ke belakang karena kita pengen tetap diam, namun kaki kita yang maju, ya. Makanya dari ini badan kita yang atas kita pengen tetap diam. Nah, ini juga sama nih kejadiannya, ya. Nah, selanjutnya ada juga kejadian ketika kita berada di tikungan. Teman-teman, kalau kita belok tajam, maka badan kita akan terdorong ya, berlawanan dengan arah tikungannya. Atau ketika kita lagi maju tiba-tiba ngerem mobilnya, maka badan kita akan terdorong ke depan. Nah, ini disebut dengan momen inersia bergerak. Ya, apa sih penjelasannya? Jadi ketika bus itu maju ke depan, maka otomatis badan kita itu cenderung untuk tetap bergerak. Nah, badan ini cenderung untuk bergerak, namun karena bus itu dipaksa berhenti, maka kaki kita dipaksa untuk berhenti, namun badan kita tetap cenderung ingin tetap bergerak ke depan. Makanya badan kita yang terdorong ke depan. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Kita tahu bahwa gaya itu dapat mempengaruhi percepatan benda. Sebagai contoh, ketika kita menendang bola, artinya kita memberikan gaya, maka bola itu bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, bergerak ya. Sekarang coba kita perhatikan kejadian berikut ini. Ada yang memukul dengan 20 Newton, ternyata bolanya lambat. Tapi ketika memukulnya dengan 100 Newton, kekuatannya besar, ternyata bolanya bergerak lebih cepat. Ya. Oke, kita lihat lagi. 20 Newton, 100 Newton. Wah, lebih cepat ya. Nah, ternyata gaya itu mempengaruhi percepatan ya. Kalau gayanya besar, maka percepatannya ikut besar. Tapi kalau gayanya kecil, maka percepatannya kecil. Hal ini berarti gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Nah, kita cek yuk. Yang selanjutnya, kalau kamu disuruh mendorong ayunan yang dinaiki oleh orang 30 kg dengan 100 kg, maka akan ada perbedaan ya. Ternyata kalau kita mendorong atau memberikan gaya pada yang 30 kg, dia bergerak dengan cepat dibandingkan dengan ayunan yang dinaiki oleh orang yang 100 kg. Nah, berarti massa juga mempengaruhi percepatan. Kalau massanya besar, maka percepatannya malah kecil. Tapi kalau massanya kecil, maka percepatannya akan besar. Di sini, maka massa itu ternyata berbanding terbalik dengan percepatan. Hal inilah yang diteliti oleh Newton sehingga dia menghasilkan hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan itu yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya, namun berbanding terbalik dengan massanya.
Nah, kalau dirumuskan, maka jadinya seperti ini. Maka percepatan yang dihasilkan ketika kita memberikan gaya pada sebuah benda yaitu berapa gaya yang kita berikan dibagi dengan masanya. Lanjut ke hukum 3 Newton. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sedang berenang, teman-teman biasanya mendorong kaki teman-teman itu ke belakang agar teman-teman bisa maju berenang ke depan. Nah, ketika kita berenang, kita memberikan gaya dorong itu ke tembok ke arah belakang dan alhasil badan kita jadi terdorong ke depan. Nah, hal ini juga sama dengan ketika kita mendayung perahu. Ketika kita mendayung, kita mendorong ke arah belakang dan badan perahu terdorong ke depan. Konsep ini disebut dengan hukum Newton 3, yaitu yang berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika kita memberikan F aksi, maka besarnya akan sama dengan F reaksinya atau gaya reaksinya, namun arahnya berlawanan, atau F aksi sama dengan minus F reaksi. Minus di sini artinya arahnya berlawanan ya. Contoh lainnya kayak apa ya hukum 3 Newton ini? Contoh ada peluncuran roket atau ketika roket bergerak di luar angkasa, ya dia memberikan gaya dorong ke belakang agar dia dapat terdorong ke arah depan. Ketika pelancaran roket juga seperti itu, mesin memberikan dorong ke bawah agar roketnya ini bisa bergerak ke atas. Ya, sehingga dengan gaya aksi dan reaksi ini, roket dapat meluncur ke atas. Nah, ada juga nih ketika kita menembakkan peluru. Ya, terlihat bahwa ketika menembakkan peluru, pistolnya itu bergerak ke belakang atau bahkan kalau saking kuatnya, badan kita juga sampai terdorong ke belakang. Nah, ini diakibatkan karena ada gaya aksi dari peluru yang bergerak ke depan sehingga memberikan gaya reaksi dari peluru itu ke arah belakang yang besarnya sama, sehingga mengakibatkan pistol itu bergerak ke belakang saat setelah ditembakkan. Sekian penjelasan Ibu tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.